Jokowi kita disuruh pindah. Mana barang-barang? Kemana? Bagaimana ini? Begini, kita disuruh pindah karena akan kedatangan Jokowi. Disuruh kosongkan kendaraan, disuruh kosongkan tenda dulu dibongkar. Kata tentara besok kalau pulang Jokowi bisa dipasang tenda lagi. Sedetik itu kita harus meninggalkan tenda. Ketika pemerintah pusat mau datang, kita seolah-olah mau diamankan, seolah-olah terfasilitasi bantuan. Ketika pemerintah pusat kembali, kita seolah mau disuruh bangun tenda kembali lagi, mau dibubarkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Sahabat surga cahaya hati dimanapun anda berada, bertemu lagi kita di konten yang insya Allah bisa menghasilkan jariah buat kita semua. Sahabat surga cahaya hati yang dirahmati Allah, ada kalam yang begitu indah dari Nabi Muhammad SAW, dan ini kalam dari malaikat Jibril. Intatib Jibril ila Rasulillahi SAW. Berkata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Muhammad, ish masita fa innaka mayyitun. Hei Muhammad, hiduplah engkau semaumu, tapi ingat engkau pasti akan mati. Wahai para pejabat, wahai para penguasa, hiduplah engkau semaumu, tapi ingat engkau pasti akan mati. Semua kita, kullu nafsin za'iqatul maut. Tidak ada makhluk yang bernyawa ini tidak mati, harus mati. Karena itulah qadarullahnya. Maka oleh sebab itu, wahai para pejabat, wahai para penguasa, berhati-hatilah dalam menggunakan jabatan dan penguasaanmu saat ini. Jangan kau jadikan itu sebuah pencitraan. Jangan kau jadikan itu sebuah meraih, menekan dan memberikan kesengsaraan kepada rakyat. Kemudian yang kedua, i'mal masita fa innaka majzun bih. Lakukanlah apapun yang ingin engkau lakukan, setiap yang kau lakukan pasti akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai para pejabat, wahai para penguasa, jangan lakukan pencitraan. Gara-gara pencitraan, seluruh masyarakat yang terkena musibah di daerah Sulawesi Barat Mamuju mendapatkan perlakuan yang tidak enak dan tidak adil. Mereka harus diungsikan hanya sementara demi kepentingan orang pusat yang datang sampai ke lokasi. Habis itu mereka difungsikan kembali. Ini kan pekerjaan sia-sia. Ini kan sama saja membuat kesengsaraan dan kepedihan di hati rakyat. Apa yang selama ini mereka susahkan kepada dirimu, engkau malah dilancarkan sama mereka. Engkau dipilih oleh mereka, engkau dibayar oleh mereka, engkau digaji oleh mereka. Bahkan mereka pun berkorban untukmu, Masya Allah. Dan yang ketiga, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, ahbad masita fa innaka murafakah. Cintailah apapun yang kau cintai, tapi semua yang kau cintai itu akan terpisah. Jabatanmu akan berpisah. Jabatanmu itu hanya 5 tahun, 10 tahun, 2 periode. Tapi ingat, kematianmu lebih dahsyat dan sakitnya lebih luar biasa ketika jabatanmu habis, tapi engkau menyengsarakan rakyat, akhirnya murka rakyat. Dan ingat, doa orang yang paling mustajabah adalah doa orang yang dalam keadaan terzolimi. Maka jangan pernah zolimi. Kasihan masyarakat di Sulawesi Barat, di daerah Mamuju tersebut, mereka dizolimi. Maka oleh sebab itu, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan peringatan ini kita bisa membuat hidayah bagi seluruh para penjabat yang ada saat ini, dan wabil khusus pada para penguasa untuk tidak semena-mena kepada rakyatnya. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita lihat video penayangan berikut ini yang membuat hati kita miris, yang membuat hati kita terpukul, yang membuat hati kita menjadi sedih. Tetap di sini, Pak.
akan mempersulit, mempersempit beban berat rakyat yang sudah sangat berat. Itu kan artinya pemerintah di bawah Anda juga mengakui bahwa rakyat sedang susah. Dan Anda sendiri sebagai seorang presiden juga bagi-bagi. Sampean sebagai presiden merasakan rakyat yang sedang susah, makanya Anda bagi-bagi, sampean bagi-bagi itu, ya. Nah, ini yang saya nggak ngerti. Sampean sendiri merasa mengakui bahwa rakyat sedang susah, lalu Kenapa? Janganlah begitulah. Jangan mentang-mentang berkuasa lah, jangan. Aduh, kasihan rakyat. Kalian ini pemimpin-pemimpin Indonesia ini, yang mana yang tidak sengkuni? Terus kalian ini menjadi sengkuni atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu? Kamu pernah tidak makan? Kamu pernah makan ibumu? Kamu pernah menderita sampai seperti itu? Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu? Apa alasan sejarahmu? Kalau Sengkuni ada alasannya untuk jahat, meskipun kejahatan dia tidak sepadan sama sekali dengan penderitaannya. Seharusnya orang macam Sengkuni yang makan 101 keluarganya sendiri, dia dalam tanda petik berhak untuk menjadi teroris besar. Kalau dia tidak kuat, dia akan gila atau dia bunuh diri. Kita dipimpin oleh Sengkuni-Sengkuni yang tidak punya alasan sejarah untuk jahat kepada rakyatnya. Kamu pernah jahat apa? Kamu pernah menderita apa? Wong kami yang tidak pernah utang seperti anak-anak utang. Kamu tidak pernah kredit seperti mereka. Kamu lancar-lancar saja kok. Ya toh? Kamu juga anak orang yang tidak miskin, cukup kaya sehingga kamu bisa nyalon kok. Urusanmu sama uang-uang besar. Atas nama apa kamu jahat kepada rakyatmu? Apa alasan sejarahmu? Nah ini Indonesia ini, kamu itu menderita apa? Sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat. Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran kok jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu, padahal dia penderitaannya ribuan kali lipat dibanding penderitaan hidupmu. Mana hati nuranimu, Pak? Jokowi usir paksa warga dari pengungsian. Hanya demi rekayasa, kalian korbankan rakyatmu. Kembali, Cyber Rakyat mengabarkan untuk Anda. Viral video, Jokowi mau datang, pengungsi disuruh pindah. Pengungsi marah. Masa pengungsi mau direkayasa? Cuma karena Jokowi kita disuruh pindah. Portal Islam. Presiden Jokowi dijadwalkan mengunjungi korban gempa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat hari ini, Selasa 19 Januari 2021. Salah satu titik yang akan didatangi Jokowi adalah pengungsian di areal Stadion Bayangkara. Aparat keamanan lalu menginstruksikan para pengungsi yang tersebar di beberapa titik untuk pindah ke arah stadion yang sudah disiapkan. Namun ketegangan terjadi saat pengungsi menolak untuk pindah. Pengungsi bertekad tetap di tenda masing-masing dan menolak membongkar tenda. Masa pengungsi mau direkayasa? Terdengar suara pengungsi dalam rekaman video yang viral. Pengungsi itu tidak bisa direkayasa. Seandainya tidak ada bencana, kami tentu tidak akan mengungsi, ujar yang lain. Seorang ibu-ibu pengungsi juga tampak emosi. Masa kita disuruh pindah? Padahal kita tidak punya kendaraan untuk pindah, ujarnya. Cuma karena Jokowi, kita suruh pindah. Lanjut ibu-ibu ini yang tampak menahan tangis. Kita disuruh pindah karena akan kedatangan Jokowi. Disuruh kosongkan area ini. Besok kalau Jokowi pulang, tenda bisa dipasang lagi, tuturnya. Pengungsi emosi saat Jokowi bagi sembako dan difoto. Jangan diinjak, tempat sholatku itu. Seorang perempuan meluapkan emosinya di lokasi pengungsian gempa Sulawesi Barat di Stadion Manakara, Mamuju, bertepatan dengan kedatangan Presiden Jokowi Selasa 19 Januari. Fajar melansir, dari beberapa tenda pengungsian yang dikunjungi Jokowi, ada satu tenda yang mendadak ramai lantaran salah satu pengungsi emosi.
Dia meluapkan emosinya di depan pengungsi lain dan sejumlah awak media. Hal itu terjadi lantaran tempat sholatnya yang ada di dalam tenda yang dia tempati diinjak-injak pengungsi lain, awak media hingga pas pampres. Meski tempat sholatnya itu hanya beralaskan kain tenda dan karpet karet, serta dibentengkan selembar sejadah, perempuan itu tetap kukuh agar tempat sholatnya itu tak diinjak oleh siapapun. "Jangan diinjak, jangan diinjak tempat sholatku itu," kata perempuan tersebut. Saat itu Presiden Jokowi membagikan makanan siap saji dan paket sembako. Sementara sejumlah jurnalis dan pengungsi lain hendak mengambil foto Jokowi. Mereka pun berdesak-desakan hingga di beberapa titik untuk pindah ke arah stadion yang sudah disiapkan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa setia selalu nonton channel Cahayati Official TV dan jadikan ini, sebarkan ini sehingga bisa menjadi ladang jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando.